Halo guys, selamat datang di Manhwa Universe. Di video kali ini kita akan melanjutkan manhwa Soul Station Druid yang terbaru. Sebelumnya, Okitahiro menjelekkan Soho di media massa. Ia mengatakan bahwa Soho hanya seorang penjinak binatang yang rendah, dan mengatakan bahwa semua videonya yang diunggah di internet hanya rekayasa belaka. Dan setelah itu, Okitahiro menantang di arena Beiwan adu mekanik jika ia kembali ke Korea, dan membuktikan bahwa semua kekuatannya itu tidak nyata. Sementara itu, Soho sudah sampai di Rusia. Ia semakin populer di sana karena berita Soho yang akhir-akhir ini viral. Junho memberitahu bahwa saat ini wilayah skuad Soho akan dijadikan sektor 13. Akan tetapi Junho belum bisa menyetujuinya karena semua keputusan masih berada di Soho. Dan dungeon level 7 mungkin akan segera terbuka karena sebelumnya sudah terbuka di wilayah Jepang. Jadi akan sulit jika menjalankan dua misi sekaligus tanpa Soho saat ini. Misi pertama melawan monster di wilayah sektor 13 dan menyelesaikan dungeon level 7. Perjalanan Soho sudah sampai di London, Inggris. Di saat itu Dr. Todd menghubungi Soho bahwa dia sedang dikejar oleh monster golem. Soho langsung menyerang golem tersebut bersama wyvern yang ditungganginya. Dengan mudahnya Soho bisa mengajarnya. Ia berpikir bahwa serangan golem tersebut masih lemah dan mudah dihancurkan. Dr. Todd berterima kasih ke Soho telah menyelamatkannya. Dr. Todd juga memakai alat Google Translate untuk berbicara dengan Soho karena dia tidak bisa berbahasa Korea. Jadi Dr. Todd menggunakan alat tersebut. Saat ini wilayah London sudah hancur karena serangan monster dan golem. Wilayah ini sudah tidak ada penghuninya. Soho meminta wyvernnya untuk pulang melalui portal yang dibuat Soho. Dr. Todd terpukau melihat portal yang dimiliki oleh seorang pejinak hewan buas. Dia membawa Soho ke suatu tempat, yaitu wilayah New Dover. Kota ini adalah ibu kota yang baru setelah London hancur. Saat ini Dr. Todd pergi ke wilayah London untuk mencari sampel dan bahan untuk penelitiannya. Dan ia secara kebetulan melihat Soho ada di sekitar wilayah tersebut. Soho saat ini populer di seluruh dunia berkat adanya media massa karena drama dari Okitahiro. Dr. Todd juga memberitahu bahwa sebelumnya di kota London ini terjadi pemboman untuk membantai para monster supaya bisa mendapatkan blood crystal. Dr. Todd juga berencana membuat portal teleportasi untuk memindahkan barang atau orang dari tempat yang jauh. Karena menggunakan alat transportasi ini mungkin bisa menghindari dari serangan monster di langit maupun di laut. Dr. Todd juga bertanya kenapa Soho sangat ingin menemuinya. Namun dalam perjalanan mereka akan menabrak bangunan. Karena saat ini jalur yang mereka lewati adalah jembatan. Jembatan ini sudah dihancurkan karena ada hiu yang mengejar ikan paus. Mobil yang dikendarain Soho dan Dr. Todd terjatuh dari jembatan tersebut. Namun saat ini ada tim patroli yang datang untuk menolong mereka. Namun setelah dicek bahwa mobil tersebut kosong, yang menandakan bahwa mereka berhasil keluar. Di dalam air, hiu monster sedang menyerang ikan paus untuk dimangsa. Namun selama ini Soho dan Dr. Todd berada di ikan paus tersebut. Soho melihat bahwa hiu monster ini masih ukuran kecil dan belum dewasa. Lantas Soho langsung menggunakan skill tornadonya untuk menangkap hiu tersebut. Semua orang tidak percaya bahwa seseorang yang terkenal itu berada di sini, yaitu Dragon Knight. Itulah julukan Soho di YouTube. Setelah skill tornadonya, Soho menyerang kembali dengan skill apinya. Dr. Todd tidak percaya bahwa dia melihat kemampuan Soho secara langsung, bahwa orang ini benar-benar sangat kuat. Paus tersebut berterima kasih ke Soho karena bisa menolongnya. Keesokannya, Soho saat ini berada di rumah Dr. Todd. Dr. Todd juga menjelaskan bahwa saat ini Inggris berada di ujung kehancuran, dan pemerintah saat ini membangun tembok pertahanan agar tidak diserang monster. Dr. Todd bertanya kemampuan Soho berasal dari mana dan kehidupan apa yang dijalani Soho sebelumnya. Namun Soho hanya mengatakan bahwa ia hanya hidup berada di kerajaan hewan buas. Dan Soho langsung bertanya apa benar alat pengukur energi dibuat oleh Dr. Todd. Dan Soho ingin tahu ilmunya dari mana dan tata cara kerjanya seperti apa. Setiap kali Soho mengukur energinya, Soho merasakan bahwa ada yang mengawasinya. Itulah yang membuat penasaran dan ingin bertemu dengan Dr. Todd.
So juga menjelaskan bahwa setiap memasuki dungeon ia berada di potongan wilayah planet yang ia tempati So sebelumnya. Namun hanya ditemukan monster kadal yang belum ia pernah lihat sebelumnya. Akan tetapi semua teman hewan buasnya tidak terlihat di dungeon tersebut. Di saat itulah Dr. Todd membawa So memasuki labnya. Tempat ini berada di dalam bawah tanah, dan So adalah orang pertama yang memasuki lab ini. Dr. Todd banyak menjelaskan mengenai labnya, dan ia juga mengoleksi batu di setiap dungeon. Namun ia juga menyimpan foto ukiran di dinding di goa. Ia sangat penasaran mengenai ukiran ini, bahwa ukiran ini ditulis dalam bahasa Korea. Ia mendapatkan foto ini beberapa minggu sebelumnya. Ia tahu bahwa Sohola yang mengukir tulisan ini. Mendengar hal tersebut, So kaget bahwa dia kira ada dungeon yang sama yang dimasuki di beberapa wilayah selain Korea. Namun setiap level yang dimasuki berbeda. So tahu bahwa ini tempat dari planet asalnya yang terduplikasi jadi pecahan dungeon di dalam portal. Namun So masih penasaran, semua teman hewan buasnya masih belum terlihat. Dr. Todd juga berpikir sama, karena ia lihat juga tidak ada tanda-tanda ada hewan di dalam dungeon selain monster. Jadi Dr. Todd meminta agar So bisa memecahkan masalah ini. Setelah itu Dr. Todd memperlihatkan sebuah batu kristal. Batu ini disebut Memory Stone. Dr. Todd menyuruh So untuk memegang batu ini dan menutup matanya. Lantas So mencoba menyentuhnya, dan batu tersebut bereaksi setelah disentuh Soho. Soho menyadari bahwa ia sedang diamati dan informasinya telah disimpan. Memang benar bahwa Dr. Todd yang membuat batu ini. Namun batu ini berasal dari langit. Bersamanya munculnya portal serta dungeon break. Butuh waktu yang lama untuk meneliti batu ini, kata Dr. Todd. Akibat dungeon break Eropa sudah hancur, akan tetapi merupakan sebuah anugerah bagi sudut pandang penelitian. Godstone dan batu ini juga jatuh saat bersamaan. Jadi para peneliti membuat sebuah perangkat dari Godstone. Salah satunya adalah Stone Case. Stone Case ini berfungsi untuk bertukar informasi dengan objek yang bersentuhan dengannya. Walau alat ini masih terbatas saat ini, Dr. Todd ingin mencoba So untuk mengetesnya. Setelah dites, So menunjukkan skor 512. Dr. Todd memberitahu bahwa skor So adalah rekor saat ini. So tahu bahwa alat ini adalah alat ukur energi, namun bentuknya portable. Setelah itu, Dr. Todd juga ingin memperlihatkan alat temuannya yang lain. Alat ini sama dengan sebelumnya, namun fungsinya berbeda. Alat tersebut bisa mengukur energi biometrik pada seseorang Awaken. Fungsi alat ini adalah bisa melihat informasi kekuatan yang dimiliki seorang Awaken dari fisiknya. So sadar bahwa dirinya lah yang bisa melihat status seseorang Awaken secara terperinci tanpa menggunakan semua alat bantu. Jadi intinya para Awaken itu tidak bisa melihat statusnya sendiri dan kekuatannya sampai sejauh mana, serta tidak bisa melihat status milik orang lain. Jadi hanya Solah yang mempunyai kemampuan ini. Dr. Todd juga akan mengedarkan alat ini ke seluruh dunia, dan acara peresmiannya akan dibuka besok. Dan Dr. Todd meminta agar So datang ke sana. Setelah itu Dr. Todd mengecek biometrik milik So di alat tersebut. Namun alat yang digunakan Dr. Todd mengalami error dan rusak. Lantas Dr. Todd menghubungi pihak yang terkait untuk membatalkan peresmiannya besok, karena alatnya saat ini sedang error dan tidak bisa digunakan. Setelah itu So menanyakan dari mana Dr. Todd mendapatkan Memory Stone, dan Dr. Todd memberitahu bahwa batu ini berasal dari planet Aruka. Di tempat lain, akhirnya Okitahiro mendatangi markas skuad Soho. Dengan banyak noda darah di pedangnya, ia bertanya ke anak-anak, di mana si botak itu? Di saat itu Gunwo menanyakan, siapa kamu? Kenapa datang kemari dengan pedang yang berlumuran darah? Di lain sisi Dr. Todd menjelaskan bahwa Memory Stone mudah didapat dari planet Aruka. Kelas atas menggunakan batu ini sebagai alat komunikasi mereka. Dan setelah itu Dr. Todd pergi dari lab tersebut karena harus memperbaiki alatnya yang tadi rusak. Di saat itu So berniat untuk pergi ke planet Aruka untuk mengecek awal mula dungeon break dan mengungkap siapa yang mengawasinya saat ini. Beberapa saat kemudian orang yang memandu So tiba.
Ia diperintah oleh Dr. Todd untuk menemaninya saat keluar. Dia adalah William. Saat ini ia bekerja sebagai pemandu di fasilitas Roland Corporation. Setelah berbicara, Shaw meminta untuk dibawa ke portal area London. Shaw berniat untuk menyerang dungeon tersebut. William langsung menyetujuinya agar untuk pergi ke sana. Di lain sisi, Dr. Todd masih bingung dengan alatnya yang rusak di saat mengetes suhu. Alat tersebut juga berfungsi ke dirinya, namun tidak dengan suhu. Beberapa saat kemudian seseorang datang menemuinya. Ia bernama David, seseorang pria kekar dan kawaii. Dia ingin sekali bertemu dengan Dragon Knight alias Suhu. Namun Dr. Todd memberitahu bahwa Shaw sedang pergi keluar. Di saat itu Dr. Todd juga menyuruh David untuk mencoba mengetes alat pengukur energinya yang menunjukkan skor 4 digit. Dr. Todd ingat jika ia bisa mengubah pengaturannya jadi 4 digit, maka kekuatan Shaw dalam pengukuran melebihi perkiraan. Itulah membuat alat Dr. Todd menjadi error dan rusak. Di tempat lain, Shaw diantarkan William ke wilayah portal dungeon. Shaw melihat beberapa tentara yang sudah mengamankan monster dan menyerangnya. Di saat itu mereka akan kejatuhan helikopter yang membuat baling-baling dari heli tersebut mengarah kepadanya. Namun Shaw berhasil menangkap baling tersebut supaya tidak mengenai semua orang. Setelah itu Shaw diantarkan untuk menemui pasukan kelas A dari Roland Corporation. Mereka bertugas untuk menyerang di dalam dungeon yang dipimpin oleh Robert. Namun Shaw mengatakan bahwa mereka agar tetap di sini, agar Shaw lah yang akan nge-solo di dalam dungeon. Melihat hal tersebut membuat William menahan Shaw agar tidak nge-solo, karena ini adalah dungeon level 5. Akan tetapi Shaw tidak memperdulikan hal tersebut dan langsung memasuki ke dalam portal. Saat ini Shaw menggunakan setelan baju yang keren. Beberapa saat kemudian David datang di tempat tersebut. Ia sedikit berselisih karena bertemu dengan Robert. David bertanya ke William di mana Dragon Knight saat ini. William menjelaskan bahwa Dragon Knight sudah memasuki dungeon dan ia nge-solo di dalamnya. Mendengar hal tersebut membuat David ngakak. Sepertinya kau belum tahu Dragon Knight itu siapa, kata David. Beberapa saat kemudian Shaw akhirnya keluar dari dungeon, yang membuat William kaget melihat Shaw yang sudah selesai menyelesaikan dungeon tersebut. Melihat hal itu membuat para tim penyerang dungeon heran bahwa Shaw bisa menyelesaikan dungeon di dalam dengan sangat cepat. Di saat itu monster babi keluar dari portal. David dengan kekuatannya berhasil memukul babi tersebut sampai terpental. Hei, kau kuat juga rupanya, kata Shaw. David juga berkenalan dengan Shaw bahwa dia sedang mencarinya. Ia memberitahu dia melihat Shaw saat menyerang ikan hiu dengan tornadonya. Dan David juga melihat foto ukiran Shaw di goa, bahwa ia melatih ototnya dengan pisang raksasa. Itulah yang membuat David selalu melatih ototnya dengan pisang, walau sering jadi bahan ejekan. Shaw juga mengingat kenangan tersebut karena pisang adalah buah kehidupan baginya. Tak kusangka ada orang yang bersimpati pada catatan guaku yang menjadi bahan ejekan di seluruh dunia. Aku suka orang ini, batin Shaw. Di saat itu David ingin melihat kekuatan Shaw lebih dekat lagi karena ingin melihat kemampuan Shaw hanya dengan latihan pisang. Baiklah, aku izinkan kau melihatnya, kata Shaw. Dan akhirnya Shaw dan David memasuki dungeon berdua. Setelah itu berita mengenai Dragon Knight dan peringkat nomor 1 menjadi viral. Ia berhasil menyelesaikan 15 dungeon dalam waktu 40 menit. Para petinggi dari Inggris berterima kasih atas bantuan Park Soho, serta Ratu Elizabeth memberikan gelar kebangsawanan kepada Park Soho. Di tempat lain, Pak Bos merasa begitu kesal karena Shaw belum pulang dari Korea. Dia khawatir jika ada dungeon break level 7 akan muncul di wilayah ini. Namun Mbak Miso menyeru agar tetap tenang. Jika Park Soho melihat berita di internet saat ini, mungkin dia akan langsung melesat pulang. Karena saat ini Oki Tahiro membuat masalah besar di Korea. Beberapa saat kemudian David dan Shaw merayakan party. Walau di tempat tersebut ada serangan monster dan mereka menghiraukannya.
Mereka merayakan keberhasilan menyelesaikan semua dungeon di kota London. David bertanya ke So apakah dia sudah bertemu dengan Sylvia. Namun So menjawab bahwa belum pernah bertemu dengannya. David memberitahu bahwa Sylvia adalah seorang pelatih awaken di negara ini. Dan mendengar beritamu di saat di Rusia, ia langsung berhenti menjadi pelatih dan langsung terbang menuju ke Rusia untuk bertemu denganmu. So bingung bahwa kenapa dirinya begitu sangat terkenal dan populer, sampai ada seseorang yang berhenti dari tugasnya dan pergi mencariku. David pun menjelaskan bahwa kau adalah seorang Dragon Knight. Kau tahu, tidak ada seseorang awaken yang bisa menjinakkan Wyvern, dan kaulah satu-satunya saat ini. Dan satu hal lagi, bahwa berita So memancing top global dunia alias Okitahiro menantang So untuk bertarung untuk Baiwan adu mekanik. Dan So mengatakan bahwa ia tidak kenal dengan dia dan tidak peduli apa masalahnya. Namun David mengatakan bahwa dia adalah psikopat. David juga mengatakan bahwa ia pernah bertarung dengannya. Di saat itu ia mengaku kalah dengan Okitahiro. Hiro malah akan membunuhnya dengan tatapan mata sadisnya. Itulah yang membuat lengan kanan David menjalani 8 kali operasi dari serangan Hiro sebelumnya. Dia juga tidak segan membunuh lawan walau dia menang telak dan mengaku kalah. Setelah itu David meminta So jangan terlibat dengannya. Di saat itu So banyak melihat berita yang muncul mengenai Okitahiro. So melihat bahwa Okitahiro telah masuk ke wilayah squad So dengan catatan sebagai pemberontak di wilayah tersebut. Setelah itu So langsung menelpon Juno untuk menanyakan keadaan di sana. Lalu Juno mengatakan bahwa Okitahiro akan membunuh semua orang di sini jika Park So tidak datang ke sana, dan 2 serigala telah dibunuh olehnya. Mendengar kabar tersebut membuat So akan kembali ke Korea. Namun David melarangnya untuk pergi pulang karena dia tahu bahwa ini jebakan. Akan tetapi So akan berangkat pulang dan untuk mengeceknya sendiri. Di saat itu So memanggil Wyvern-nya, namun tidak muncul notif terbuka. Selama ini Dr. Todd tahu bahwa So sedang kebingungan di saat notifikasi tidak keluar. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya Wyvern keluar dari portalnya. Dr. Todd juga menjelaskan bahwa terganggunya notifikasi So karena ia menyentuh batu Memory Stone dari planet Aruka sebelumnya. Dr. Todd tahu bahwa kemampuan So pengguna elemen sama seperti elf kelas atas. Di saat Park So menyentuh batu tersebut, mungkin notifikasi akan error selama 24 jam. Di tempat lain, Kepala Badan Intelijen Keamanan Inggris yaitu Gilbert Rowland memberitahu ke David untuk segera kembali ke markas. Dan Gilbert menelpon Dr. Todd untuk menanyakan apakah pengetesan berhasil ke Soho. Dr. Todd memberitahu bahwa penemuannya sudah bisa digunakan dan berefek ke Park Soho. Jadi Gilbert berencana menggunakan alat tersebut untuk menyerang kaum elf di planet Aruka. Karena alat penemuan Dr. Todd sebelumnya berhasil terhadap So dan mempengaruhi notifikasinya. Karena saat ini manusia masih bekerja sama dengan ras elf untuk mengatasi kejahatan awaken yang semakin meningkat. Dan suatu saat nanti kerjasama ini akan berakhir. Di lain sisi akhirnya So terbang kembali menuju Korea bersama Wyvern. Beraninya kau merebut wilayahku, akan kuhabisi kau, hero, kata Soho. Dan setelah itu manhwa Soul Station Druid bersambung di sini. Kita lanjutkan di next chapter berikutnya. Dan sorry guys jika ada kesalahan kata maupun cerita. Dan dukung terus channel Manhwa Universe dengan like dan subscribe. See you in the next video.